Berlatar di sebuah pedesaan yang jauh dari perkotaan dan terlihat dua orang remaja putri yang merupakan siswi dari sebuah sekolah. Mereka bernama Julie dan Lucy. Mereka berdua lagi asik ngobrol membahas masalah tugas sekolah, yaitu membuat tape dari ubi kayu. Oh, tentu tidak. Ternyata mereka berdua lagi asik membahas acara weekend, yaitu mengadakan pesta bersama pacar mereka masing-masing. Namun, lagi asik-asiknya ngobrol, mereka berdua dikagetkan dengan suara sirine disertai dengan kemunculan asap yang datangnya dari bagian dapur. Asap yang mengepul disertai raungan suara sirine memberikan tanda sinyal bahaya bagi pengunjung untuk segera keluar dari dalam bar. Usut punya usut, ternyata kejadian tersebut merupakan ulah dari dua orang kurang kerjaan bernama Eddie dan Pinky. Karena ulah mereka berdua membuat Pinky mendapatkan tanda tangan di bagian wajah. Sedangkan Eddie, pusaka yang paling ia sayangi, mendapatkan kecupan dari kaki Lucy. Julie dan Lucy akhirnya beranjak dari tempat itu dan kembali meneruskan rencana mereka untuk mengadakan weekend. Saat itu Lucy berencana mengadakan pesta di tempat yang sunyi dan terpencil, yaitu perkebunan milik orang tuanya. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk mengadakan acara weekend bersama pacar masing-masing di tengah perkebunan milik orang tua Lucy. Dan malam yang disepakati pun tiba. Julie berangkat hanya dengan menggunakan pakaian seadanya sehingga udelnya kelihatan, sedangkan Lucy masih menggunakan seragam sekolah. Di tengah perkebunan itu terdapat sebuah rumah mewah dan terlihat kekasih Lucy yang bernama Anton telah tiba di lokasi. Tidak lama kemudian muncul pria kaya dan parlente bernama Jay bersama kekasihnya bernama Jenny. Disusul kehadiran Tina bersama kekasihnya bernama Jaka. Dan ternyata hanya Julie sendiri yang tidak memiliki pasangan dan awal bencana bermula dari sini. Malam itu Jay mengambil kesempatan untuk bersenang-senang bersama kekasihnya Jenny. Namun tiba-tiba suara sirine menggaung dengan kencang diiringi dengan kemunculan asap pekat berwarna jingga yang datangnya dari bekas pabrik yang terletak bersebelahan dengan perkebunan. Kejadian itu sontak membuat Lucy dan teman-temannya menjadi kaget dan mereka berpikiran ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Dan diperkuat dengan pernyataan Jay yang mengatakan bahwa bekas pabrik tersebut memiliki rekam jejak yang jelek karena pernah meracuni masyarakat sekitar. Mereka meyakini bahwa bekas pabrik tersebut mengalami kebocoran gas kimia yang dapat membahayakan mereka semua. Setelah negosiasi yang rumit dan panjang, pada akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan mencari tempat yang aman. Namun setelah lama berputar-putar, pada akhirnya mereka tidak menemukan tempat yang aman dari asap jingga tersebut dan membuat mereka harus kembali ke tempat semula lalu menutup dan menyegel setiap lubang yang ada di rumah tersebut. Namun sialnya, ternyata Jaka dan Tina tertinggal di luar setelah semua lubang dan pintu tersegel. Melihat hal itu, Lucy meminta agar mereka dibiarkan masuk. Namun Jay tidak menginginkan hal itu terjadi karena takut Jaka dan Tina telah terkontaminasi oleh racun dari asap jingga yang berasal dari pabrik bekas tersebut. Setelah beberapa menit berlalu, ternyata asap jingga di luar bertambah pekat menyelimuti area sekitar. Sementara itu, situasi di dalam rumah semakin memanas karena Lucy dan Jay sama-sama ngotot dengan pendapat mereka masing-masing. Di sisi lain, Julie yang tidak memiliki pasangan mengambil kesempatan untuk bersenang-senang bersama Anton tanpa sepengetahuan dari Lucy. Namun ternyata Lucy mengetahui perbuatan Julie dan Anton yang pada akhirnya membuat dirinya harus menghabisi teman dekatnya sendiri. Karena perbuatannya itu, Lucy harus diamankan lalu diikat di ruang bawah tanah. Dan saat itu Jay mengatakan bahwa Lucy sebenarnya telah terpengaruh oleh racun dari asap jingga. Sementara itu, Jaka yang melihat situasi di dalam rumah mulai kacau bermaksud masuk ke dalam untuk menormalkan situasi. Namun hal itu ditolak oleh Jay karena sebenarnya Jay telah terlanjur yakin bahwa mereka berdua telah terkontaminasi oleh asap jingga beracun. Karena tidak menemukan cara untuk masuk, akhirnya Jaka dan Tina hanya duduk mematung di sudut rumah. Sementara itu, di dalam rumah ternyata Jay memiliki rencana gila, yaitu menghabisi Lucy karena Lucy telah dianggap terkontaminasi yang membuat dirinya tidak mampu mengendalikan diri dan dapat membahayakan diri mereka. Awalnya rencana gila tersebut ditolak oleh Anton karena sebenarnya ia masih mencintai Lucy. Namun ternyata Jenny menyetujui rencana dari Jay sehingga Anton mau tidak mau harus ikut rencana mereka berdua.
Tanpa disadari, ternyata rencana mereka bertiga didengar oleh Lucy yang terikat di lantai bawah. Dan setelah bersusah payah, akhirnya Lucy berhasil melepaskan diri. Dan karena yakin bahwa dirinya akan dihabisi, maka Lucy mulai memburu teman-temannya satu persatu. Sementara itu, Jaka yang berada di luar juga mendengar rencana mereka bertiga yang akan menghabisi Lucy dan sangat tidak menyetujui rencana tersebut lalu berusaha memaksa masuk ke dalam. Dan karena Jaka terus-menerus memaksa untuk masuk, maka Jai memperingatkan untuk menjauh dari jendela sambil menodongkan senjata. Jaka sama sekali tidak menghiraukan peringatan dari Jai, sehingga membuat beberapa butir peluru melesat menembus tembok dan mengenai tubuh Jaka yang membuat Jaka sekarat dan nyaris meregang nyawa. Setelah melakukan aksinya tersebut, Jai kembali berusaha menutup setiap lubang yang ada di kaca dan jendela akibat dari tembakan. Sementara itu, melihat kondisi Jaka yang semakin parah membuat Tina memutuskan untuk meminta Jai agar membawa Jaka ke medis. Namun jawaban Jai di luar dugaan. Jai berkata lebih baik Jaka binasa daripada harus membukakan pintu. Mendengar jawaban Jai tersebut membuat Tina gelap mata lalu berusaha untuk membuka pintu. Merasa Tina akan membahayakan mereka bertiga, lalu Jai mengambil tombak yang membuat Tina sekarat. Dan tidak lama kemudian, anggota polisi pun datang karena mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Namun kedatangan anggota polisi tersebut tidak disambut ramah oleh Jai. Polisi meminta agar penghuni rumah membukakan pintu karena mereka akan melakukan pemeriksaan. Namun justru Jai meminta anggota polisi tersebut untuk menunjukkan surat perintah. Sang polisi pun mengatakan bahwa laporan yang berhubungan dengan senjata api tidak memerlukan surat perintah dan harus dilaksanakan dengan segera. Merasa anggota polisi tersebut sudah berpikiran tidak normal akibat terpapar oleh asap jingga, maka Jai memutuskan melepaskan sebutir pelor dan menembus kepala sang polisi. Mengetahui rekannya binasa, polisi lainnya yang sedari tadi menunggu di dekat mobil melepaskan tembakan secara bertubi-tubi dan mengenai tubuh Jenny. Akibat tembakan itu membuat hampir seluruh kaca jendela pecah yang membuat asap jingga dengan bebas masuk ke dalam rumah. Mereka bertiga pun menyelamatkan diri ke lantai atas lalu kembali mengisolasi diri dengan menyegel setiap lubang yang ada. Sementara itu, Pak Polisi terus berusaha memburu mereka bertiga dengan memasuki rumah. Namun sialnya ternyata Pak Polisi tersebut masuk melalui ruang bawah di mana Lucy disekap. Merasa kehadiran polisi sebagai ancaman, maka tanpa pikir panjang Lucy mengirim Pak Polisi ke akhirat. Sementara itu, Anton yang telah berada di lantai atas berniat turun ke bawah untuk melihat keadaan Lucy. Awalnya niat Anton sempat dilarang oleh Jai, namun Anton tetap memaksa dan pada akhirnya Anton pun turun ke lantai bawah. Namun sialnya Lucy telah menunggu dengan sebilah kapak yang membuat Anton harus pindah ke akhirat. Karena dendamnya belum terbalaskan, Lucy beranjak ke lantai atas untuk memburu Jenny dan Jai. Lucy berusaha masuk dengan cara melubangi tembok menggunakan kapak yang ia pakai. Sementara itu, Jai tidak bisa berbuat apa-apa karena kepalanya sempat terbentur oleh kapak yang diayunkan oleh Lucy, sehingga Lucy dengan sangat mudah mengirim Jai ke akhirat. Perhatian Lucy lalu tertuju pada Jenny yang terkapar akibat tembakan dari polisi dan tanpa belas kasihan dan tanpa prik manusiaan, Lucy mengirim Jenny ke akhirat. Setelah semua teman-teman Lucy sudah tidak ada lagi di dunia, ajaibnya asap jingga yang sejak tadi menyelimuti wilayah itu tiba-tiba menghilang. Lucy pun meninggalkan rumah seorang diri dan seolah tanpa beban. Namun tiba-tiba saat itu Lucy tanpa sengaja bertemu dengan Eddie dan Pinky yang munculnya entah dari mana. Dan ternyata suara sirine dan asap jingga yang menyebabkan teman-teman Lucy binasa adalah ulah dari Eddie dan Pinky. Mereka berdua mengatakan bahwa asap jingga tersebut adalah asap biasa dan mereka gunakan hanya sebagai iseng semata. Lucy yang merasa Eddie dan Pinky adalah sumber dari segala masalah di tempat itu, maka tanpa pikir panjang, Lucy pun mencabut nyawa mereka berdua dan alur cerita pun selesai.